Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan Indonesia menjadi negara yang paling progresif dalam pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Wapres menegaskan reformasi birokrasi nasional telah berjalan pada koridor yang tepat dan memberikan perubahan signifikan pada pembangunan nasional. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Laos untuk memimpin delegasi Indonesia pada konferensi tingkat tinggi KTT ke-44 dan ke-45 ASEAN serta KTT terkait lainnya. Inilah rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, pada minggu kedua bulan Oktober yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Bersama saya, Ragi Lestari dan Rama Pamungkas. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 7 Oktober 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka konferensi tahunan SDGs 2024. Wapres meminta percepatan capaian dengan fokus pada industri hijau dan inovasi digital di Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan Indonesia menjadi negara yang paling progresif dalam pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni di angka 62,5%. Jauh lebih tinggi dari rata-rata capaian global yang masih sebesar di kisaran 17%. Menurut Wapres, capaian tersebut merupakan wujud komitmen Indonesia dalam pelaksanaan SDGs. Ma'ruf Amin mengatakan, capaian yang tinggi di Asia membawa tanggung jawab besar. Tidak hanya untuk menjadi teladan, tetapi juga untuk memfasilitasi kolaborasi dan inovasi yang lebih luas di seluruh Asia. Wapres mengaku bangga atas kemajuan pembangunan berkelanjutan Indonesia meski sempat dihadapkan pada tantangan pandemi. Kemajuan ini, kata Ma'ruf, termasuk penurunan tingkat kemiskinan ekstrim dan prevalensi stunting pada balita yang mencerminkan komitmen menjaga kesejahteraan sosial dan kesehatan. Atas kemajuan pembangunan berkelanjutan Indonesia, meski sempat dihadapkan pada tantangan pandemi. Kemajuan ini termasuk penurunan tingkat kemiskinan ekstrim dan prevalensi stunting pada balita yang mencerminkan komitmen menjaga kesejahteraan sosial dan kesehatan. Selain itu, untuk mempertahankan dan mempercepat kemajuan tersebut, pendidikan dan pengembangan keterampilan menjadi elemen penting dalam menghadapi dinamika perubahan global ke depan. Pendidikan berkualitas yang inklusif dan relevan adalah fondasi penting dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan industri 4.0 serta mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Saat ini kita juga sudah mulai menerapkan ekonomi hijau dengan membangun industri hijau dan menciptakan lapangan kerja hijau. Upaya ini merupakan dukungan Indonesia terhadap percepatan penurunan emisi karbon global yang merupakan bagian dari capaian SDGs. Pemerintah terus mendorong investasi di sektor-sektor berkelanjutan agar menciptakan lapangan kerja berkualitas dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan inklusif juga didukung dengan pengembangan ekonomi syariah dan ekonomi digital yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Wapres juga mengapresiasi Kepala Bappenas atas komitmen mengkoordinasikan perencanaan ekonomi syariah dan menguatkannya melalui transformasi KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah. Peluncuran Indonesia Digital Islamic Economic Report 2023-2024 dinilai juga memberikan kontribusi penting untuk memantau perkembangan ekonomi syariah digital. Dalam kesempatan ini, Wapres menyampaikan beberapa pesannya. Berikut selengkapnya. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk menjadi perhatian kita bersama. Pertama, dengan capaian 62,5% target SDGs, artinya masih ada 37,5% target yang mesti dicapai lagi. Saya harap semua pihak agar terus meningkatkan komitmen dan kerja keras untuk mencapai semua target
SDGs tahun 2020-30, memberikan perhatian khusus pada target-target yang masih belum tercapai demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Yang kedua, jadikan pembangunan industri hijau dan inovasi digital yang berkelanjutan sebagai salah satu fokus utama dalam mempercepat pencapaian SDGs. Indonesia harus terus fokus pada pengembangan industri hijau dan inovasi digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Industri hijau dan inovasi digital tidak hanya berfungsi untuk mendukung ekonomi, tapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan lingkungan dan sosial. Kita harus memastikan bahwa industri hijau dan inovasi digital memenuhi kebutuhan masa kini, sekaligus menjawab tantangan dan aspirasi generasi mendatang. Yang ketiga, agar seluruh pihak terus berinovasi dalam mencari sumber pembiayaan program bagi pencapaian SDGs. Di hari yang sama, Wapres memberikan pengarahan bersama Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional KPRBN di Auditorium Istana Wakil Presiden Jakarta. Wapres menuturkan bahwa pemerintah menyadari penyelenggaraan reformasi birokrasi bukanlah tugas yang mudah, tetapi butuh komitmen untuk memastikan pemerintahan berjalan efisien, efektif, adaptif, dan akuntabel. Selama hampir 2 dekade ini, kata Ma'ruf, reformasi birokrasi nasional telah berjalan pada koridor yang tepat. Menurutnya, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Indonesia merasakan beberapa capaian. Salah satunya, seluruh instansi pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi. Pada tahun 2023, kata Wapres, 34 provinsi dan 27 kabupaten kota mendapat predikat reformasi birokrasi kategori B ke atas. Artinya, penyederhanaan birokrasi juga sudah dilaksanakan baik di pemerintah pusat maupun di daerah. Kita juga tidak boleh melupakan upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui pembangunan MPP dan MPP digital beberapa tahun belakangan ini. Dengan pengintegrasian seluruh pelayanan publik dalam satu tempat, masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan publik. Meskipun berbagai capaian positif telah diraih, kita menyadari masih banyak hal yang perlu dibenahi. Apalagi kita masih harus merancang grand design untuk periode 2025-2045. Arah kebijakan desain yang baru harus mampu mempercepat perwujudan birokrasi kelas dunia yang mendukung pemerintah memenangkan persaingan global. Wapres juga mengingatkan, arah kebijakan yang baru harus mampu mempercepat perwujudan birokrasi kelas dunia untuk memenangkan persaingan global. Selain itu, menjelang berakhirnya peta jalan reformasi birokrasi 2020-2024, Wapres selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional meminta para menteri terkait untuk melakukan beberapa hal. Berikut selengkapnya. Menjelang berakhirnya peta jalan reformasi birokrasi 2020-2024, saya selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional meminta para menteri terkait untuk pertama, terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi. Kebijakan yang dirumuskan harus berdampak nyata dan selaras dengan isu-isu prioritas pembangunan nasional. Isu-isu yang perlu tindak lanjut segera, misalnya aturan turunan Undang-Undang Manajemen ASN juga perlu perhatian khusus. Kedua, mengoptimalkan pemetaan dan perencanaan jangka panjang untuk mencapai target reformasi birokrasi. Pemetaan instansi pembuat kebijakan, pelaksana, dan pendukung harus dapat mempercepat dan menyempurnakan pelaksanaan reformasi birokrasi. Perumusan grand design baru untuk periode 2025-2045 dan peta jalan reformasi birokrasi tahap pertama juga harus sejalan dengan visi dan misi pemerintahan yang baru. Dan ketiga, melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, khususnya yang terkait isu prioritas. Melalui evaluasi, yang keempatnya adalah mempercepat integrasi digital dan transformasi layanan publik. Selasa 8 Oktober 2024,
Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Laos untuk memimpin delegasi Indonesia pada konferensi tingkat tinggi KTT ke-44 dan ke-45 ASEAN serta KTT terkait lainnya. KTT yang diselenggarakan pada 9 hingga 11 Oktober 2024 tersebut dihadiri 17 kepala negara pemerintahan serta Sekjen ASEAN dan Sekjen PBB. Dalam keterangan pers, juru bicara Wapres Masduki Baitlawi menyampaikan bahwa Wapres memberikan pesan-pesan utama dalam 14 pertemuan tingkat tinggi tersebut. Di antaranya adalah tonggak keberhasilan ASEAN dalam kurun waktu 1 dekade serta langkah strategis yang harus dilakukan ASEAN untuk kepentingan negara anggotanya. Menurut Masduki, Wapres menekankan pentingnya kerjasama seluruh negara untuk mewujudkan penguatan sentralitas ASEAN dan perdamaian dunia. Berikut keterangan pers juru bicara Wakil Presiden Masduki Baitlawi. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Uri dan delegasi terbatas akan melakukan kunjungan penting, kunjungan kerja ke Vientiane, negara Laos, dalam rangka menghadiri KTT ke-44 dan ke-45 ASEAN dan KTT yang terkait lainnya. Ada beberapa agenda pertemuan nanti di Vientiane, Laos itu. Salah satunya bahwa Wapres akan mengikuti 14 pertemuan ya terkait dengan ASEAN dan mitra bicara ASEAN. Jadi ini sangat padat, sangat sibuk Wapres selama 4 hari di sana. Serta juga beliau akan menyampaikan pidato kunci pada ASEAN Indo-Pacific Forum tahun 2024 ini. Rabu 9 Oktober 2024, Wakil Presiden mengikuti rangkaian kegiatan KTT ASEAN, yaitu pembukaan KTT ke-44 dan ke-45 ASEAN. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo yang tidak dapat hadir di KTT ini karena berbagai urusan kenegaraan yang harus diselesaikan menjelang berakhirnya masa pemerintahan pada 20 Oktober. KTT kali ini merupakan KTT terakhir yang dihadiri oleh pemerintah Presiden Joko Widodo. Pemerintah baru akan menjalankan administrasi pada 20 Oktober nanti. Di kesempatan ini, Wapres juga menyampaikan terima kasih atas semua dukungan dan kerjasama yang diberikan oleh semua negara anggota ASEAN, terutama selama keketuaan Indonesia tahun 2023. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan berbagai capaian signifikan ASEAN. Setidaknya ada 3 tonggak capaian penting bagi penguatan peran ASEAN dalam 1 dekade terakhir. Berikut selengkapnya. Yang mulia, izinkan saya pada kesempatan ini untuk merefleksikan berbagai capaian signifikan ASEAN. Setidaknya ada 3 tonggak capaian penting bagi penguatan peran ASEAN dalam 1 dekade terakhir. Pertama, diadopsinya IP atau pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik sebagai panduan strategis kerjasama di kawasan yang semakin mengokohkan sentralitas ASEAN. Kedua, integrasi ekonomi melalui RCEP atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang menjadi perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, meliputi hampir 30% perdagangan global sepanjang populasi dunia. Ketiga, keanggotaan Timur Leste. Ini adalah langkah historis yang tidak hanya memperkuat solidaritas regional, tapi juga mengokohkan komitmen dan identitas ASEAN sebagai organisasi yang inklusif. Menurut Wapres, Indonesia bersyukur telah mengambil bagian penting dalam transformasi ASEAN ini, namun tidak boleh berpuas diri. Dalam dunia yang terus berubah cepat, tantangan masa depan menuntut ASEAN terus beradaptasi dan berkolaborasi lebih erat lagi. Membutuhkan 3 hal agar kapal besar ASEAN terus berlayar. Telah mengambil bagian penting dalam transformasi ASEAN ini. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Dalam dunia yang terus berubah cepat, tantangan masa depan menuntut ASEAN untuk beradaptasi
dan berkolaborasi lebih erat lagi. Kita butuh 3 hal agar kapal besar ASEAN terus berlayar. Pertama, dayung kebersamaan, menjaga stabilitas kawasan krusial bagi masa depan ASEAN. Disinilah pentingnya terus pastikan pengarus utamaan implementasi OIP untuk terus menggaungkan paradigma kolaborasi. Indonesia mengapresiasi penyelenggaraan Forum ASEAN Indo-Pasifik kedua dan pembentukan jaringan bisnis ASEAN Indo-Pasifik sebagai wujud kerjasama konkret dalam kerangka OIP. Agar daya kebersamaan lebih kuat, Indonesia menyambut baik deklarasi OIP sebagai rujukan utama arsitektur kawasan yang inklusif dan berpusat pada ASEAN. Kedua, layar inovasi. Kemajuan teknologi dan digitalisasi adalah angin perubahan yang terus berembus cepat. Agar ASEAN mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, kita perlu terus mendorong inovasi dan integrasi ekonomi yang lebih mendalam. RCEP adalah layar inovasi ASEAN guna bersaing dalam era baru ekonomi global yang semakin terintegrasi dan berkelanjutan. Indonesia menyambut baik keinginan Chili, Sri Lanka, dan Hong Kong untuk bergabung dalam RCEP. Ketiga, kompas keberlanjutan. ASEAN perlu adaptif dan responsif dalam menjawab tantangan masa kini dan mendatang, seperti isu perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kelangkaan air dunia. Jumat 11 Oktober 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri Forum Khusus ASEAN Indo-Pasifik 2024 di Laos. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan Indo-Pasifik adalah wilayah strategis bagi ekonomi global, mencakup negara-negara besar termasuk negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup pesat. Kawasan ini memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dunia dan menjadi pusat perdagangan hampir setengah dari total perdagangan internasional. Sebagai bagian dalamnya, ASEAN harus mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan, baik di tingkat kawasan maupun global. Dalam kesempatan ini, Wapres menyampaikan 3 poin penting pandangannya mengenai potensi ASEAN Indo-Pasifik Forum yang menjadi pusat pembangunan dan ekonomi yang tangguh. Berikut selengkapnya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, ASEAN terbukti tangguh dan adaptif di tengah ketidakpastian ekonomi. Tahun 2023, perdagangan global mengalami penurunan akibat disrupsi geopolitik, namun perdagangan intra-ASEAN mencapai 3,5 triliun dolar AS, melampaui perdagangan di masa pra-pandemi. Yang kedua, kita perlu memperkuat transisi hijau di kawasan. Di tengah berbagai tantangan seperti stagnansi pertumbuhan ekonomi global dan disrupsi perdagangan, ASEAN perlu menyelaraskan inovasi di sektor lingkungan hidup dengan transformasi digital yang dapat berkontribusi pada investasi dan sektor keuangan secara berkelanjutan. Investasi hijau harus senantiasa didorong demi tercapainya tujuan transisi energi kawasan pada tahun 2030. Kedepannya kita juga perlu mengoptimalkan kerjasama di bidang ekonomi sirkular serta ekonomi biru agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, penguatan sinergi dengan dunia usaha merupakan keniscayaan. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta sangat krusial. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerukan negara-negara Asia Timur mengakui kemerdekaan Palestina. Hal ini disampaikan dalam pidato di Forum KTT ke-19 Asia Timur di National Convention Center, Laos. Menurutnya,
Bangsa Palestina saat ini mengalami krisis kemanusiaan akibat konflik yang berkepanjangan. Bahkan konflik tersebut telah meluas ke tempat lain di luar Gaza dan tepi barat. Wapres mengajak para pemimpin negara Asia Timur yang hadir dalam forum ini agar bersikap dan berpihak pada hukum internasional dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, Wapres menekankan beberapa langkah konkret yang harus diambil pada KTT Asia Timur kali ini. Salah satunya adalah membantu meredakan konflik yang melanda Timur Tengah, khususnya Palestina, melalui penegakan hukum internasional. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Cipanas, Jawa Barat pada Sabtu dan Minggu, tanggal 12 dan 13 Oktober 2024. Kunjungan kerja ke Cipanas kali ini untuk melakukan kegiatan peletakan batu pertama, pembangunan Masjid Rawa Gede, serta kegiatan lainnya di Jawa Barat. Demikian rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin pada minggu kedua bulan Oktober yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya, Ragi Lestari dan Rama Pamungkas, tim peliputan Istana Wakil Presiden melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.